Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu fi muhkami tanzili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kembali kita hantarkan keharibaan Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan pada malam yang penuh keberkahan ini untuk bertafaqquh fid din, kita perdalami kembali agama kita, kita dalami kembali akidah kita, kita dalami kembali hukum-hukum Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, malam ini yang jadi tema kita kelanjutan dari tema sebelumnya, dan judul kajian aslinya itu sekte-sekte yang dinisbahkan dalam Islam ataupun al-firaq al-islamiyah, sekte-sekte yang dinisbahkan, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang dinisbahkan dalam Islam. Pertemuan yang lalu dengan 7 pertemuan tidaknya kita berbicara tentang sekte al-Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah, dan sekarang kita masuk ke sekte yang lain. Kalau kemarin kita berbicara tentang akidah dengan sifatnya penyelewengan dalam akidah, kali ini kita berbicara tentang sufiyah yang sifatnya penyelewengan dalam as-suluk, cara dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, seringkali kalau mendengar kata tasawuf dan sufiyah, yang terlintas dalam benak kita itu zahadah, kata zuhud. Zuhud hari ini tidak bisa dipisahkan dengan sufiyah. Tapi malam ini kita akan coba memberikan pemahaman yang lain terhadap pemaknaan sufiyah dan tasawuf. Berbeda halnya kita harus memahami zahadah, az-zuhud, dengan kita memahami as-sufiyah. Zuhud itu kata Islami, zuhud itu kata tasyri', zuhud itu ada dalilnya. Izhad fid dunia, hadis yang pernah kita pelajari, baginda Rasul mewasiatkan supaya kita berzuhud. Semua kalimat tasyri'i itu harus berasal dari Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita perhatikan kalimat tasawuf, kata sufiyah, mana ayat yang menunjukkan kata kata sufi, kata tasawuf ataupun ana sufi? Tidak ada hadis pun yang menunjukkan kalimat yang kita sebutkan tadi. Ini artinya ini satu kata yang muwalladah, yang lahir baru, dan dia bukan kata tasyri'i, patut untuk dikritisi, patut untuk dipelajari. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu menekankan dari awal pembahasan sekte, kita menyebutkan salah satu karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Hanafiyah. Yang disebutkan oleh Rasul, innama bu'istul bil hanafiyyati samha. Aku diutus dengan din yang Hanafiyah, din yang lurus dan samha, dan din itu ringan, din itu gampang. Dua orang dalam hadis ini tersesat dalam memahaminya. Ada yang mengambil kata samha, ditinggalkan kata Hanafiyah. Yang lurusnya ditinggalkan, yang diambil gampangnya saja. Agama itu semuanya boleh, karena agama itu gampang. Agama itu terserah apa yang anda lakukan, karena agama itu baginda Rasul mengatakan dia itu ringan, gampang.
Ada yang mengambil kata Hanafiyah, lurusnya agama, tapi meninggalkan kata samha. Muncul tasyaddud fid din, ekstremalitas dalam memahami dan dalam mempraktikkan agama, ekstrim. Inna ad-din yusrun, agama ini ringan kata Rasul, agama ini mudah. Wala yushaddu ad-din ahadun illa ghalabah, tidak ada seorang pun yang berekstrim dalam memahami dan dalam mempraktikkan agama kecuali agama ini akan mengalahkannya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau anda menyimpulkan semua sekte, semua firqah yang lahir dari rahimnya Islam, kesalahan mereka bermula dari tafrid ataupun ifrat. Ada yang gulu berlebih-lebihan, ada yang coba meringan-ringankan ifrat dan tafrid, gulu dan jafa. Kalau berlebih-lebihan, muncul khawarij, muncul berbagai macam firqah. Berlebih-lebihan dalam memahami ayat sifat, dalam memahami hadis sifat, muncul Mu'tazilah, muncul Jahmiyah. Berlebihan dalam takdir, muncul Qadariyah. Di satu sisi yang lain muncul firqah yang meremehkan al-jafa. Termasuk dalam pembahasan kita ini, kita berbicara tentang suluk. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Ada firqah yang berlebih-lebihan, yang bibitnya mungkin sudah muncul dari zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlebihan. Dan hari ini karena berlebih-lebihannya orang dulu sebelum mereka, mereka jauh sekali dari jalan yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu ketika dalam hadis muttafaqun alaihi, baginda Rasul didatangi oleh rahtun, oleh satu kelompok dari sahabatnya. Mereka datang kepada baginda Rasul ingin bertanya tentang ibadahnya baginda Rasul. Rupanya mereka tidak menjumpai Rasulullah dan menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengisahkan bagaimana ibadahnya baginda Rasul. Taqaluha. Kemudian mereka berfikir, ini Rasul sudah diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ibadahnya seperti ini, bagaimana dengan kita? Satu di antara mereka mengatakan, saya tidak akan nikah lagi. Satu yang lain mengatakan, saya tidak akan makan daging lagi. Saya akan terus berpuasa, tidak akan berbuka kembali. Saya akan terus salat malam, tidak akan tidur lagi. Rupanya didengar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasul memanggil mereka. Inni akhsyakum, aku orang paling takut kepada Allah. Kalau kalian lakukan ini karena ketakutan kepada Allah, aku orang yang paling takut. Wa atqakum, kalau kalian lakukan karena ketakwaan, aku orang paling bertakwa. Wa inni asumu wa uftir, aku berpuasa, aku berbuka. Aqumu wa anam, aku dirikan salat malam dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Beliau kemudian mengatakan, wa man raghiba an sunnati laysa minni, siapa yang membenci sunnahku, yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk dariku. Kalau sunnah itu asas dalam agama, artinya kita keluar dari Islam. Kalau sunnah itu bukan asas dalam agama, berarti kita keluar dari kesempurnaan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang berbahagia. Agama kita Hanafiyah, pertengahan, wasitiyah. Jangan gulu dan jangan melalaikan dan meremehkan. Datang juga Utsman ibnu Maz'un, sahabat baginda Rasul, minta kepada baginda Rasul diizinkan untuk tabattul, dikebiri. Artinya itunya tidak berfungsi, tidak punya syahwat untuk wanita. Baginda Rasul melarang dan marah. Inna rahbaniyah lam takun tuktabu ala hadzal din. Rahbaniyah, beragama tanpa ilmu, ini merupakan bid'atun ibtada'ahan nasara, bid'ah yang dibuat oleh orang-orang Nasrani. Dalam agama kita tidak ada itu. Kemudian baginda Rasul mengulangi pernyataan seperti pertama tadi. Saya berpuasa, saya berbuka, saya mendirikan salat malam, saya juga tidur. Artinya ada keseimbangan. Semua hal jamaah baik dalam hidup kita, kalau tidak ada keseimbangan, pasti kita akan tersesat. Pasti akan membawa kepada poros kerusakan kalau tidak ada keseimbangan. Kalau kemarin beberapa pertemuan kita bercerita tentang keseimbangan dalam makan. Kalau dalam makan saja kita dituntut keseimbangan, dalam akidah, dalam beragama tentunya lebih dituntut keseimbangan.
Ada hablum minallah, hablum minan nas. Dua-duanya harus seimbang. Interaksi kita dengan Allah harus seimbang. Jangan gulu, jangan jafa. Interaksi kita dengan manusia juga harus seimbang. Jangan gulu, jangan jafa. Interaksi luar biasa. Fudul mukhalatah, salah satu penyebab matinya hati. Bergaul secara berlebihan, mati hati. Kecuali kalau dengan orang saleh, dengan ulama. Bergaul dengan kawan berlebihan. Kita tidak punya waktu untuk diri kita bermuhasabah. Tidak punya waktu untuk kita dengan Allah. Tapi kalau untuk kawan kita punya banyak waktu. Fudul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul, sebab matinya hati, kata Imam Ibn Qayyim. Berlebihan semuanya penyebabnya. Makan berlebihan, penyebab matinya hati. Berbicara berlebihan, penyebab matinya hati. Jadi semua yang berlebihan itu mematikan. Maka kita punya satu asas dalam agama. Itu asas Al-Hanafiyah, harus lurus dan harus samha. Artinya wasatiyah, pertengahan. Jangan ekstrim dalam beragama, tapi jangan juga meremehkan. Ambil dua-duanya, lurus. Kalau anda berdiri di atas lurusnya agama, pasti agama itu samha. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita perhatikan pertama kali ketika kita berbicara tentang suluk ini, muncul dari awal sepeninggalannya baginda Rasul, muncul beberapa sahabat yang punya kecondongan untuk zuhud. Kalau kita perhatikan dalam Sahih Imam Bukhari itu disebutkan kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bersama Muawiyah di Damaskus. Kita tahu di masa itu kaum muslimin, di masa Umar ibn Khattab dan di masa Utsman ibn Affan, itu yang menguasai dunia. Mereka menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia. Hartanya jangan ditanyakan. Gubernur-gubernurnya bagaimana harta mereka jangan ditanyakan. Mereka yang menguasai semua perbendaharaan, kekayaan Romawi dan Persia. Muncul ketika kita perhatikan orang kaya, pasti akan muncul satu sikap yang pesimis dari sebagian masyarakat. Menilai ini orang kaya sudah terlalu berlebihan. Mereka hidup mewah, mereka sudah meninggalkan Allah. Ini memahami sebagian dalil tanpa sebagian yang lain. Pahami juga, perhatikan hadis yang lain. Ni'mal malu salih ala yadi rajulun salih. Harta yang terbaik itu berada di tangan orang saleh. Jangan kita katakan orang saleh tidak perlu banyak harta. Justru kalau saya perhatikan, ustaz yang perlu harus jadi ustaz yang kaya. Karena banyak sekali cara berfikir ustaz ingin membangun umat, tapi tidak punya kendaraan untuk membangun umat. Dayanya tidak punya. Tidak memadai kita mengatakan nyatakalan urung kaya, rumah raya, kupu rumah raya hana tamilang uru. Sang-sang rumah ubud tamilang uru. Kalau gubuk kita bawa ke kubur, enggak ada. Semuanya tidak kita bawa. Tapi bagaimana kita jadikan sahabat dulu, Zubair ibn al-Awwam, tanah Irak, sekian persen tanah Irak hari ini itu miliknya Zubair. Jangan anda tanyakan bagaimana kayanya, tapi harta mereka di tangan bukan di hati. Ini yang seharusnya. Ini yang kita maksud tadi, lurus pertengahan. Harta di tangan bukan di hati. Tidak apa-apa kalau kita sanggup memegang harta yang banyak, tapi jangan masukin ke hati. Ibnu Umar, kalau Ibnu Umar itu tidak kaya, mana mungkin beliau bisa menafkahi 1000 pasukan perang lengkap, kendaraannya, kebutuhannya 1000 pasukan perang. Kalau bukan kaya tidak mungkin. Ini hakikat dari zuhud. Tapi sebagian muncul, termasuk di sini salah satu kekeliruan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dia memerangi semua ayat-ayat yang mencela dunia itu diturunkan. Kita lupa dunia ini kenapa diciptakan? Untuk dicela. Apa untuk dicela? Ini talbis iblis. Kalau kita baca perangkap iblis, kitabnya Imam Ibn Jauzi, bab 9, talbis iblis untuk orang awam. Ketika mendengar ayat-ayat yang mencela dunia, hadis-hadis mencela dunia, langsung dia meninggalkan dunia. Berarti jalan selamat meninggalkan dunia. Padahal kita sudah jatuh ke dalam perangkap iblis. Beliau mengatakan, kenapa diciptakan dunia? Untuk dicela. Kenapa Allah bangga dengan menciptakan langit dan bumi?
Aku menciptakan langit dan bumi untuk kalian, aku persiapkan semuanya untuk kalian. Kenapa dibanggakan sesuatu yang tercela? Bukan ini, bukan dunia yang tercela. Dunia tidak tercela. Malam, pagi, waktu tidak tercela. Tempat yang ada dunia tidak tercela. Tapi bagaimana kita menjadikan itu sebagai jalan kita menuju Allah. Ini suluk, jangan munharif, jangan kita selewengkan. Ini muncul pemahamannya sedikit, pertama kali muncul zuhudnya. Akhirnya atas perintah Utsman dipulangkan Abu Dzar ke Madinah. Kemudian kembali ke Madinah, beliau memperhatikan rupanya banyak juga sahabat di Madinah hidupnya sudah mewah. Beliau teringat kesan-kesan indah bersama baginda Rasul dulunya. Hidup susah, berperang dalam kondisi lapar. Ketika memperhatikan sahabat-sahabatnya sudah kaya, kembali menukilkan dalil-dalil, mengeluarkan semua argumennya. Bahkan kadang-kala ayat diturunkan bukan untuk orang muslim pun dikeluarkan oleh Abu Dzar. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Utsman, diasingkan ke Rabzah, satu tempat dekat dengan Madinah. Sama seperti sabdanya baginda Rasul, engkau masuk Islam sendiri, nanti akan wafat sendiri dan akan dibangkitkan sendiri. Ini Abu Dzar, akidahnya masih selamat, akidahnya benar, semuanya benar, cuma ada sedikit pemahaman yang keliru. Kita perhatikan sepeninggalan Abu Dzar, muncul generasi tabi'in, ini bukan sahabat lagi. Kekayaan lebih luar biasa lagi. Kalau di zamannya para sahabat kaya tapi hidupnya masih dalam ketaatan. Zaman abad kedua, orang kaya tapi sudah mulai sedikit menyimpang. Yang kaya sudah sombong, yang ini sudah. Artinya pesimis melihat kekayaan ini lebih besar lagi. Maka mereka mengumpulkan kawan-kawannya. Kita cari tempat tersendiri, jangan ibadah bersama mereka. Mulai membangun tempat-tempat khusus untuk ibadah, ad-dur. Dibaca di situ kisah-kisah zuhud. Zuhudnya fulan, zuhud Abu Dzar, zuhud. Yang zuhud semuanya dikumpulkan. Termasuk zuhudnya Ali. Kalau kita perhatikan Ali, apa yang Ali miliki, kaya luar biasa. Tapi yang diambil cuma kisah zuhudnya. Zuhudnya Ali, zuhudnya Hasan, zuhudnya Husain. Dibacakan, bahkan kadang-kala kisah itu dipelesetkan, bukan kisah yang sahih. Ini sudah mulai terbentuk sebagai bentuk gerakan. Kalau tadi pemikiran, ini sudah muncul gerakan. Jadi harus kita pahami, ketika kita belajar sufiyah, jangan datang orang mengatakan saya sufi, kenapa saya disalahkan? Saya sufi, kenapa saya disalahkan? Bukan sufi yang mana yang kami maksud di sini. Sufi di sini firqah. Ini satu kelompok, satu gerakan Islam. Sufi punya akidah, punya cara sumber hukumnya. Ini yang kami maksud. Jangan cuma mengaku-ngaku sufi, nanti Anda merasa kami menyalahkan. Ini sudah disalahkan. Kami sufi, kenapa disalahkan? Yang betul-betul sufi di Aceh ini cuma Ustadz Faisal Hasan Sufi. Ini beliau memang kabilahnya as-sufi di Yaman. Yang lain, saya pernah juga berjumpa dengan orang yang mengaku Asy'ari. Ini pertemuan kita yang sebelumnya, Asy'ari. Saya mengatakan, akidah anda apa? Saya mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah banyak jenisnya. Akidah anda ahlu sunnah, tapi saya Asy'ari. Anda meyakini tidak Rasul itu bisa dari kalangan wanita? Tidak. Anda meyakini tidak mushaf yang ada di tangan saya ini bukan kalam Allah, tapi ini ibarah dari kalam Allah, ibarat kalam Allah? Tidak. Artinya di mana letak Asy'ariyah anda? Saya Asy'ari tapi akidahnya dia tidak memahami apa akidah Asy'ari. 1, 2, 3. Sumber hukum anda seperti apa? Quran, hadis, ijma'. Itu ahlu sunnah. Terserah namanya apa, tapi anda itu ahlu sunnah. Sama juga seperti sufiyah di sini. Saya bisa mengatakan saya sufi, tidak ada masalah. Tapi sufi yang jenisnya apa? Gerakan yang kapan munculnya? Yang kita berbicara tentang sufiyah di sini yang muncul di abad 3 Hijriah. Ini sudah terbentuk satu komunitas, satu gerakan, satu komunitas, bukan lagi orang-orang zuhud di jalan-jalan. Maka kita perhatikan, lafaz sufi tidak ada dalam Quran. Kalau dia lafaz syar'i, saya tidak bisa mengkritisi lafaz syar'i. Ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah, tapi mana dalilnya? Mana ayatnya, mana hadisnya? Kalau zuhud ada banyak sekali perintah untuk zuhud, tapi sufi tidak ada.
Maka kalau kita perhatikan, yang pertama kali menggunakan lafaz sufi itu Imam Al-Hasan Al-Basri. Penggunaannya, beliau mengatakan raaitu sufiyan yatufu bil Ka'bah. Aku perhatikan seorang sufi. Ini pertama kali digunakan lafaz sufi. Orang sufi yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Fa'ataituhu syai'an, aku memberikannya sesuatu, artinya uang. Faraddaha, beliau menolaknya. Faqal ladayya dawanik yakfini, aku punya sedikit uang dan itu mencukupkanku. Artinya orang zuhud yang dimaksud oleh Hasan Al-Basri di sini orang zuhud. Sufi versi beliau orang zuhud yang nampak kesederhanaan dari pakaiannya. Beliau mengira dia butuh sesuatu, maka beliau datang mengatakan aku berikan uangnya. Tapi yang sufi ini menolak, mengatakan aku tidak butuh uang. Kalau bahasa kita dawanik itu mungkin masih ada beberapa ribuan lagi, jadi bukan ratusan ribu, masih ada beberapa ribuan lagi, dan itu mencukupkanku, karena dia hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Ini pertama kali digunakan lafaz sufi. Setelah itu baru kita dapatkan dalam biografi para ulama-ulama. Kita maksud dengan ulama tidak mesti harus ulama syariat. Para alim-alim dikatakan dia sufi, dia sufi, dia sufi. Kalau kita perhatikan, praktek kedua digunakan sufi itu dalam terjemahan para ulama, Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan. Dan sebelumnya ada Abu Hisham Al-Kufi. Abu Hisham Al-Kufi ini tokoh ahli kalam. Beliau menerjemahkan banyak sekali buku-buku filsafat Yunani. Jabir ibn Hayyan yang kita kenal dengan ilmu Al-Jabar, matematika. Beliau penggagas ilmu Al-Jabar. Tapi ada banyak masalah dalam akidahnya. Beliau terpengaruh dengan filsafat Yunani. Diterjemahkan banyak sekali filsafat Yunani. Berkecimpung dengan ilmu kimia, ilmu fisika, dan ilmu Al-Jabar. Maka nama Al-Jabar dinisbahkan ke beliau. Ini baru dikenal sufi, mereka orang sufi. Alim kimiai, seorang alim dalam ilmu kimia, dan dia sufi. Ini baru dikenal sufi itu sudah menunjukkan seseorang tokoh. Jadi lafadznya bukan lafaz tasyri'. Lafaz tasyri' Anda tidak bisa mengkritisi dan tidak bisa Anda ubah. Harus berdasarkan kitab Allah dan sunnah. Itu lafaz tasyri'. Mukmin kafir itu lafaz tasyri'. Kalau bisa kita gunakan selain penggunaan syariat, ini yang jadi masalah. Saya bisa mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir. Kalau ini bukan lafaz syar'i. Kafir terhadap apa? Kafir terhadap berhala. Kafir terhadap berhala. Saya kafir terhadap berhala. Abu Jahal mukmin terhadap apa? Mukmin terhadap berhala. Tidak bisa. Berdosa kalau kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena ini lafaz tasyri'. Jadi jangan bilang ada sebagian tersebar di medsos. Ketika banyak sekarang yang alergi kalau kita mengatakan mereka kafir, justru muncul dari kubu kaum muslimin ada seperti brosur yang dibagi-bagi, di-sharing di medsos. Kalau kalian alergi kami mengatakan kalian kafir, tolong sebutkan kami kafir juga menurut agama kalian. Tidak boleh. Kafir mukmin itu istilah kita. Kalau mereka sebutkan itu terserah mereka. Tapi kalau kita suruh, artinya kita menyetujui penggunaan lafaz kafir dan lafaz mukmin bukan pada tempatnya. Maka tidak boleh. Ibnu Hazm mengatakan al-fat tasyri'iyah harus berdasarkan kitab, harus berdasarkan sunnah. Kalau tidak, apa yang terjadi? Fir'aun mukmin, Musa kafir. Kenapa Musa kafir? Karena Musa mengingkari Fir'aun itu Tuhan. Ini tidak bisa. Walaupun kita jadikan candaan, tidak boleh. Ini al-fat tasyri'iyah. Tapi kalau sufiyah ini, alhamdulillah, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, sufi itu tidak pernah muncul namanya saja dari abad pertama dan kedua. Artinya 3 generasi terbaik itu tidak pernah menjumpai kata sufi. Ini sebenarnya kalau Anda berfikir dengan fikiran dan logika yang jernih, ini sudah menunjukkan kalau lafaz ini ada salahnya, gerakan ini ada salahnya. Kenapa di masa Nabi tidak muncul? Di masa sahabat yang salasah qurun mufaddalah, 3 generasi terbaik ini tidak muncul, tiba-tiba sudah muncul. Artinya ini ada masalahnya di sini. Ini kalau kita perhatikan penggunaan lafaz sufi, ada pembahasannya, ada permasalahannya. Generasi terbaik tidak muncul, zaman Rasul tidak muncul, zaman sahabat tidak muncul, tabi'in tidak muncul.
Tiba-tiba sudah datang tabi'in baru muncul. Alhamdulillah, kata beliau. Alhamdulillah artinya ini menunjukkan kalau di sini ada kekeliruan. Kalau tidak, dia tidak mungkin. Jadi ketika kita berbicara tentang tasawuf ini, kita berbicara tentang firqah yang muncul, kelompok. Ada komunitas, kelompok yang muncul di abad ketiga Hijriyah. Nanti kita perhatikan tabaqatnya. Para ulama berselisih tentang asal muasal kata sufi. Saya paling menakjubkan itu pengarang kamus Misbah Munir. Beliau mengatakan sufi itu bukan lafaz Arab. Dia itu muwallad, lahir dari rahim non Arab. Kalau syar'i memang sudah kita sepakat, dia bukan lafaz syar'i. Tapi lafaz Arabi ataupun bukan, beliau mengatakan bukan, itu muwalladah. Apa artinya muwalladah? Muncul dari bahasa lain kemudian diarabkan. Nanti kita perhatikan dari mana asalnya. Sebagian yang lain mengatakan, termasuk Imam Ibn Khaldun, sufi itu dari kata as-suf, lubsatus suf. Kalau anda menggunakan pakaian dari wol, kalau wolnya wol kasar itu suf, maka di sini dinisbatkan kata sufi. Kalau kita perhatikan, ini pun definisi yang janggal. Kenapa janggal? Karena ketika kita mengatakan mereka menggunakan suf, seolah-olah karakteristik kelompok ini menggunakan pakaian yang terbuat dari wol yang kasar. Padahal kalau kita perhatikan sejarahnya, wol kasar itu miliknya orang miskin, bukan karakteristik kelompok yang lahir di abad ketiga Hijriah tadi. Ini ada masalah juga. Yang lain mengatakan itu dari Sufah. Sufah itu belakang masjidnya Rasul. Dulu para fuqara, orang-orang miskin, tinggalnya di belakang masjid baginda Rasul. Tapi ini tidak cocok secara bahasa. Kalau Sufah jadinya bukan sufi, jadinya sufawi. Ada yang mengatakan juga dari kata safa, bersihnya hati seseorang itu. Ini pun tidak cocok, karena nanti munculnya safai ataupun safawi, bukan sufi. Ada yang mengatakan dari saf awal, karena mereka orang yang tinggal di masjid selalu hadir saf pertama. Ini pun tidak cocok, bukan munculnya sufi tapi munculnya sufi. Sufi ini pun tidak cocok secara bahasa. Yang paling mendekati itu cuma dua. Kalau bukan dari kata lubsatus suf yang menggunakan pakaian wol yang kasar, itu berasal dari bahasa Yunani, Sofia. Kalau bahasa Yunani menggunakan S, Sofi. Lahir Sofi itu hikmah, kebijaksanaan. Maka filosofi artinya muhibbul hikmah, orang yang menyukai kebijaksanaan. Maka kita lahir filosof Aristoteles, lahir yani Plato, lahir sebagian para filosof, itu dinamakan dalam bahasa Yunaniyah filosof. Apa artinya filosof? Muhibbul hikmah, dari kata filosofia. Sufi ini artinya hikmah. Ada yang mengatakan ini janggal. Kenapa diterjemahkan dengan menggunakan S padahal dia sad, as-sufi? Dalam prakteknya, dalam perubahan banyak sekali istilah Yunani ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab yang tertulis dengan huruf S dan di situ tertulis dengan huruf sad. Tidak ada masalah. Apa yang mendukung yang saya sebutkan terakhir ini? Kita perhatikan kembali sejarah berkembangnya sufi. Abu Hisham Al-Kufi, dia ahli kalam, terpengaruh dengan filosof Yunani. Jabir ibn Hayyan, ahli kalam, terpengaruh dengan filosof Yunani. Di awal-awal munculnya gerakan ini, terjemahan untuk diterjemahkan kitab-kitab orang Yunani, semua yang menerjemahkan itu dalam biografi mereka dikatakan sufi. Artinya ada kaitan di sini antara filsafat Yunani kuno dengan tasawuf ataupun sufiyah. Ini kalau kita perhatikan dari sisi ilmu bahasanya, dari sisi pengertian bahasanya. Tapi kalau kita perhatikan pengertiannya apa sufiyah, itu kita harus kembali ke kitab mereka. Kita sedang berbicara satu gerakan di abad ketiga dan abad keempat pertama kali munculnya. Dan perhatikan dalam kitab Imam Al-Hallaj, beliau ketika berbicara tentang sufi, tasawuf dan sufiyah, beliau mengatakan antaj'ala bainaka wa bainallah bila alaqah. Itulah definisinya. Engkau jadikan antara dirimu dengan Allah itu tanpa hubungan.
Artinya anda tidak berhubungan dengan Allah. Dia itu sama sekali tidak berinteraksi dengan Allah. Artinya ini jelek. Tapi bukan itu maksudnya Imam Hallaj. Anda menjadikan antara anda dengan Allah itu tanpa hubungan. Bukan tanpa hubungan, maksudnya tanpa ibadah, tanpa ini, akhirnya anda tidak punya hubungan dengan Allah. Tapi maksud beliau, hubungan itu muncul dari dua orang. Ada dua orang baru muncul hubungan. Saya punya hubungan dengan si fulan, saya dengan istri punya hubungan. Ini artinya dua fisik, dua orang, dua zat. Tapi ketika kita sudah fana dengan Allah, kita sudah dengan Allah, Allah itu kita, kita itu Allah, untuk apa hubungan lagi? Memang satu. Ini yang beliau maksudkan. Tasawuf dan sufiyah itu engkau jadikan antara engkau dengan Allah itu tanpa hubungan. Hubungan antara dua zat anda jadikan, dua zat itu jadi satu, sehingga anda tidak perlu berhubungan dengan Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mau kita perhatikan ini sedikit waktu tentang tabaqat sufiyah. Pertama muncul dia fikrah, cuma pemikiran, zuhud. Akhirnya orang yang punya pemikiran yang sama ini jadi satu kelompok. Jadi muncul kelompok, dan mereka dari awal kemunculannya memang sedikit mengasingkan diri dari kaum muslimin. Jadi kita perhatikan nanti semuanya diasingkan. Pertama majlis mereka diasingkan, akhirnya dengan keterbatasan keilmuan akhirnya semuanya terasingkan. Pertama majlisnya diasingkan. Lahir termasuk diantaranya Imam At-Tisturi dan Imam Sibti. Itu termasuk para a'immah sufiyah. Itu awal abad 3 Hijriah. Artinya disebutkan dalam beberapa riwayat Imam Tisturi itu lahirnya tahun 200 Hijriah. Artinya masuk awal kali abad 3 Hijriah. Ini akidah mereka masih selamat. Akidah mereka masih bagus. Akidah mereka sahih, tidak ada masalah. Ini awal kemunculannya. Tapi mereka duduk dengan majlis sesama yang punya pemahaman dengan mereka, dibuat majlis khusus, tidak bergabung di masjidnya kaum muslimin, dibaca kitab-kitab mereka yang mereka karang dengan keterbatasan keilmuan mereka. Jadi muncul di masa itu beberapa istilah. Ini sudah dimulai dipisahkan sedikit diri mereka dengan kaum muslimin. Kalau kita maksud di sini ulama Islam, artinya ulama fikih ataupun ulama hadis. Mereka sudah mulai mengatakan, kalau kita perhatikan Imam Tisturi dalam banyak bukunya sudah mulai mengatakan ini ilmu kami. Artinya ada perbedaan antara ilmu kami dengan ilmu ulama-ulama syariah. Ini ilmu kami, ini manhaj kami, ini tariqah kami. Ini muncul kata turuq dan tariqah. Ini sebenarnya yang ke depan akan muncul penyelewengan yang jauh sekali. Dari awal gurunya sudah mengatakan ini ilmu kami, seolah-olah ada perbedaan. Ini cara kami, ada perbedaan. Ini tariqah kami menuju Allah, ada perbedaan. Dari sini muncul yang jauh sekali berbeda. Ilmu kami berarti berbeda dengan ilmu mereka, manhaj kami berbeda dengan mereka. Padahal para a'immah yang kita sebutkan ini akidah mereka masih selamat, akidah mereka masih sahih. Tapi mereka memulai tapak pertama kali untuk memilah antara mereka dengan ulama syariah. Salah satu di antara karya yang fenomenal dalam pembahasan ini yang dikarang oleh mereka, Qutul Qulub, makanan, protein, vitamin hati. Jadi istilahnya kalau anda butuh vitamin hati, anda punya sakitnya, ini obatnya. Imam Ahmad mentahdzir untuk membaca kitab ini. Jangan baca, karena di situ banyak hadis maudhu'nya, banyak hadis mungkarnya, hadis palsu, hadis mungkar, kisah-kisah yang tidak sama sekali terjadi disebutkan. Walaupun tujuan mereka baik untuk menciptakan zuhud. Kalau kita perhatikan sejarahnya, Hallaj salah satu dari muridnya yang berasal dari tabaqat ketiga, tingkatan ketiga dalam sufiyah, itu muridnya dari Imam Tisturi. Mereka yang mulai, tapi akidah mereka selamat. Ini tabaqat pertama. Para ulama hadis di masa itu mewanti-wanti, jangan baca buku mereka, jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Banyak palsunya, hadisnya palsu, isinya hadis-hadis mungkar.
yang tidak bisa kita jadikan hujjah. Setelah itu muncul fase tingkatan kedua. Ini tabaqat ats-tsaniyah. Kalau tadi kelirunya masih sebatas nama, sekarang sudah muncul istilah-istilah yang lebih unik lagi, yang tidak pernah dikenal dalam syariat, tidak pernah dikenal tiga generasi terbaik umat ini. Di situ muncul al-kasyf, Allah menyingkap. Ini masih sebatas istilah, penyelewengannya sedikit. Kalau tadi belum muncul al-kasyf, sudah muncul al-arif billah, orang paling mengenal Allah. Artinya mereka sudah mulai membuat perbandingan. Orang ulama syariat itu bukan orang yang paling mengenal Allah. Di sini sudah muncul ulama syariat dan ulama hakikah. Ini mulai dari masa Abu Yazid Al-Bustami. Ini tidak hadir kawan kita Bustami. Abu Yazid Al-Bustami. Lahir juga di situ At-Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi, bukan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi akidahnya masya-Allah. Ini Al-Hakim At-Tirmidzi. Lahir At-Tirmidzi. Lahir Dhannun Al-Masri, yang sering kita kenal dalam kitab-kitab sufiyah, Dhannun Al-Masri. Ini ulama-ulama yang lahir masuk ataupun di penghujung abad ke-3 Hijriah dan masuk ke abad ke-4 Hijriah. Mereka mengambil dari tabaqat tingkatan yang pertama, tapi sudah mulai sedikit penyelewengan. Sudah mulai menjauhi majlis-majlis ilmu para muhaddisin. Maka Abu Yazid Al-Bustami, perkataan beliau masyhur sekali ketika berbicara tentang para ulama syariah. Kalau kita ini ulama syariah yang berlapik kitab, itu ulama syariah. Mereka cuma mempelajari sampulnya saja, tapi kami hakikat, ulamaul hakikat. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan mereka dalam kondisi melecehkan. Mereka ulama syariah itu mengambil ilmu mereka an mayyitin an mayyit, dari mayit. Kita mengambil ilmu dari siapa? Dari Imam Bukhari, itu semuanya mayyit. Wa nahnu na'khudhu 'ulumana min hayyil ladzi la yamut. Tapi kami mengambil ilmu kami dari zat yang tidak pernah mati, langsung dari Allah. Ini sudah ada perbandingan di sini, ulama syariat, ada ulama hakikah. Kami ulama hakikah, kalau mereka ulama syariat. Ini sudah mulai dibandingkan. Dikatakan kepada mereka di masa itu, kita kenal ada Imam Sahibul Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Itu gurunya para a'immah. Imam Ahmad itu gurunya, Imam Syafi'i itu gurunya, Abdul Razzaq As-San'ani, pengarang kitab Musannaf Abdul Razzaq. Dikatakan kepada salah satu di antara mereka, kenapa engkau tidak hadir majlisnya Abdul Razzaq? Ma yasma' min Abdul Razzaq man yasma' minal Malikil Khallaq. Untuk apa kita dengar dari si Abdul Razzaq kalau kita langsung mendengar dari Al-Malik Al-Khallaq, Allah. Jadi mereka sudah mulai muncul pemahaman al-kasyf. Allah bisa mengilhamkan, ada ilham, ada kasyf. Allah bisa menyingkap keilmuannya kepada anda. Allah bisa mengilhamkan. Di sini sudah mulai muncul wali itu lebih baik dibandingkan Nabi. Kalau Nabi mengambil ilmu secara wasitah dengan perantara Jibril, mereka mengambil ilmu tanpa butuh Jibril, langsung. Sudah mulai al-kasyf. Menariknya, pernah saya baca satu buku dari Sufiyah. Syekh itu mengatakan, sebenarnya saya lahir bukan tanggal ini, 3 hari sebelumnya. Tapi kenapa lahirnya tanggal ini? Disingkapkan kepada saya Lauh Mahfuz, rupanya saya belum mengkhatamnya kecuali hari ini. Jadi terlambat mengkhatam Lauh Mahfuz, akhirnya terlambat lahir. Ini disebutkan kisahnya. Dan mereka meyakini, Masya Allah. Ini sudah muncul ulama hakikah, ulama syariah. Ada ilhamat, ada kasyf, ada orang yang diilhamkan. Nanti di mana mereka mengambil dalilnya, selalu menjadikan dalil mereka kisahnya Khidir ataupun orang saleh bersama Musa alaihissalam. Ini akan kita singkap pada pertemuan ke depan tentang masadir talaqi. Di mana sumber keilmuan mereka? Bagaimana sumber mereka mencari ilmu dan mendapatkan ilmu? Jadi selalu kisah Khidir itu kisah yang paling menarik, karena di situ ada ayatnya min ladunna, dari sisi kami. Di situ muncul ilmu laduni dan lain sebagainya. Al-kasyf. Ini sudah mulai muncul. Bid'ahnya sudah mulai nampak. Tabaqat yang ketiga, tingkatan ketiga, ini muncul al-hallas.
Muncul Imam Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnu Al-Arabi faqih, alim yang luar biasa alimnya, tapi ini Ibnu tanpa alif lam, Arabi. Ini sudah mulai lafaznya sudah lebih ekstrim. Muncul kata hulul, muncul kata ittihad, bersatu dengan Allah. Hulul menyatu dengan Allah, tapi ittihad itu lebih fatal. Kalau hulul bisa kita menyatu tapi zatnya tidak menyatu. Kalau ittihad dia bercampur sehingga jadi satu zat, maka ittihad lebih kufur dibandingkan hulul. Air dengan minyak kalau anda campurkan dia bercampur tapi dia zatnya masih terpisah, itu hulul. Kalau air dengan tanah anda campurkan jadi tanah liat, itu ittihad. Ini sudah mulai muncul ittihad, sudah mulai muncul kata hulul. Setelahnya ada yang lebih ringan darinya, wahdatul wujud. Semua yang nampak ini cuma penjelmaan darinya Allah. Jadi ainul makhluk huwa ainullah, zatnya makhluk pada hakikatnya zatnya Allah. Itu muncul dari Hallaj ketika beliau mengatakan tidak ada yang dalam jubah ini kecuali Allah. Ini sudah mulai muncul kata-kata yang isi. Ini 3 tingkatan. Jadi ketika kita berbicara tentang sufiyah, saya ulangi lagi, kita berbicara tentang firqah yang ini. Saya tidak berbicara tentang Tunku yang zuhud, dan dia sama sekali barangkali tidak memahami apa hakikat sufiyah. Ketika kita tanyakan akidahnya sama dengan kita, terserah anda mau namakan itu sufi. Tapi kita harus betul-betul perhatian tentang istilah. Istilah ini seringkali dikelabui. Maka baginda Rasul mewanti-wanti kita dalam satu hadisnya, sayatina aqwamun yashrabuna khamran wa yusammuna bighairi ismi. Akan datang satu masa kaum yang mereka minum minuman keras, tapi mereka menamakan itu dengan nama yang lainnya. Jadi bukan lagi dinamakan minuman keras, minuman penghangat badan, minuman ini, minuman itu. Tapi yang selalu harus kita pahami hakikatnya. Kita berbicara tentang sufiyah, hakikat sufiyah yang mana yang sedang kita bicarakan. Bukan semua yang berasa sufiyah nanti tersinggung. Nah, ini kita wallahu taala alam bisawab. Ini kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.